Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan. Halo Sobat YAI Persis Bandung, kembali lagi bersama saya Azkia Zahra di Mutiara Ramadan. Alhamdulillah kali ini Kia sudah ditemani dengan Aifan. Bagaimana kabarnya Aifan? Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Alhamdulillah. Aifan. Tak terasa ya kita bentar lagi lebaran Betul, ini Aifan. betul. Nah, Udah masuk ke 10 hari terakhir ya. betul sekali. Kita lagi mencari malam Lailatul Qadar Betul. ya Aifan. Aduh Masya Allah Aifan ini merupakan pengantin baru ya, betul ya Kenapa nih Aifan? harus di-highlight banget barunya, kenapa? Iya itu karena pastinya juga ini merupakan Ramadan pertama bersama Benar, istri. benar. Masya Allah, udah beli baju lebaran belum, A? Sejauh ini baru mau besok ya. Oh baru mau besok. Waduh Masya Allah. Berarti sekarang mah udah dimasakin sama istri ya Ramadan Benar, kali ini, benar. Mas. Sahur. Ramadan tahun kemarin sahurnya masih sendirian di kosan. Ya Tahun sekarang Allah. udah dimasakin sama istri. Alhamdulillah ya, luar biasa tuh. Jadi bener ya kalau misalnya udah berumah tangga itu ya jadi saling membantu. Sahurnya yang biasa sendiri ya, sekarang mah udah ada teman hidup gitu ya, luar Betul. biasa. Nah ya Ivan, Kia tuh sekarang gitu ya ngerasa Kia tuh nggak bisa untuk memberikan kesempatan gitu ya di dalam hidup gitu ya. Kadang Kia tuh ngerasa juga Kia nggak bisa memberikan kesempatan kedua untuk kehidupan Kia yang lebih baik, karena Kia tuh selalu teringat dengan segala hal yang Kia rasa itu tuh hal buruk gitu, dan Kia susah untuk memaafkannya gitu ya. Nah menurut pandangan Aifan tuh gimana sih terkait itu gitu, dan makna lebih baik itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, kita highlight dulu tadi Kia katanya tidak bisa memanfaatkan kesempatan atau memberikan kesempatan kepada dirinya gitu ya. Iya. Padahal sekarang juga Kia ini lagi memanfaatkan kesempatan Kia sebagai mahasiswa di IAI Persis Bandung, juga aktif di laboran, bisa menjadi host, bisa mengembangkan kemampuan, bakat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk untuk memanfaatkan kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberikan yang terbaik sebenarnya. Itu mungkin karena memang kita selalu banyak kegiatan dan sebagainya, jadi terkadang kita lupa dengan rasa syukur tersebut karena Allah telah memberikan kesempatan seperti masih kurang, padahal setiap kita langkah, setiap kita ada kegiatan itu juga itu adalah kesempatan yang Allah Kesempatan berikan. buat kita. Nah, balik lagi kepada kita, gimana kita bisa melaksanakan atau melakukan hal tersebut sebaik mungkin untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linas kan. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita menolong hanya untuk menunaikan kewajiban saja, tetapi menolong juga kita harus benar-benar gitu kan, harus ikhlas, ridho, jangan sampai kita berharap imbalan lain gitu. Kita berharap kepada Allah aja, semoga ini bisa jadi amal kebaikan gitu kan. Untuk kita ke depannya nanti. Betul, begitupun maksudnya kita berkegiatan di kampus, di manapun sama seperti itu, karena kalau misalnya kita mengharapkan segala sesuatu yang belum pasti gitu ya, apalagi pujian dan sebagainya, itu kan nanti bisa dikategorikan ria gitu ya. Betul, Nanti semua kebaikan kita yang kita lakukan agak akan kehitung apa-apa, sia-sia gitu, betul. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan itu tidak akan jadi bekal gitu kan nanti untuk kita pulang ke akhirat gitu. Jadi jangan sampai semua kebaikan kita itu lebur dengan kita ingin dipuji, dengan kita ingin kebaikan kita ingin diketahui gitu kan oleh orang lain. Jadi berikan kesempatan yang terbaik untuk diri kita bisa berkembang dimanapun gitu kan. Lalu setelah itu teman-teman jadilah versi terbaik teman-teman dimanapun teman-teman berada gitu. Jangan sampai tadi hanya menunaikan kewajiban aja gitu kan, hanya ya udah saya mah mampunya sampai sini gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa open minded nih ya, jadi teman-teman kan oke, misalnya saya bisa sampai sini, Azkia bisa sampai sini, berarti teman-teman mahasiswa yang lain juga bisa sampai sini. Teman-teman sahabat IAI Persis Bandung dimanapun berada juga bisa loh jadi host kayak Azkia misalnya, bisa jadi MC seperti saya dan sebagainya gitu kan, sharing di Mutiara Ramadan seperti ini, pasti teman-teman juga bisa. Jangan sampai berpikiran itu mah udah bagian mereka aja, kita mah gak usah. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena kesempatan yang Allah berikan itu pasti semuanya ada hikmahnya, pasti semuanya ada nilai yang bisa kita ambil gitu kan. Tinggal kitanya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin ya. Kalau misalnya kita menyanyiakan kesempatan, jangan sampai misalnya ya udah mereka aja yang ada di posisi gitu itu ya, yang ada di melakukan kebaikan tersebut, kita mah gak usah. Terus kita besoknya atau mungkin sesaat setelah itu kita dipanggil, kita jadi orang yang rugi dong. Kita rugi banget. Padahal ada kesempatan kebaikan gitu kan. Betul. Tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi setiap langkah, setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan itu
ikhlas, ridho, jangan sampai mengharap segala sesuatu agar bisa lebih baik lagi, agar bisa berbuah pahala di sisi Allah nanti gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya tuh lebih ke kayak rasa syukur kita aja gitu. Betul. Padahal kita nggak open minded bahwa itu tuh kesempatannya gitu, tapi kita ngerasa bahwa hal itu tuh bukan kesempatan gitu Iya. ya. Tapi Karena biasanya kesempatan tersebut itu datangnya bukan sesuai apa yang kita inginkan. Iya. Oh Ya, gitu. tidak sesuai dengan Tapi, ekspektasi kita iya, biasanya. nah gitu, Datangnya itu sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Oh gitu. Jadi iya, Allah iya. itu akan kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Iya, kalau yang kita benar. inginkan belum tentu itu baik untuk kita. Iya. Oke, benar, tapi belum tentu baik gitu. Belum tentu itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan kita. Bahkan bisa jadi apa yang kita inginkan itu jalannya ke sana misalnya ternyata itu banyak madorotnya, ternyata banyak kurangnya untuk kita gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa di setiap kejadian, di setiap kesempatan yang ada itu pasti ada hikmahnya, pasti ada nilainya gitu, dari betul, Allah ibrohnya Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, gitu. luar biasa sekali ya. Terus ya Ivan kan dia tuh akhir-akhir ini sering main juga gitu ya, kayak keluar. Main kemana nih kira-kira? Keluar nih, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Bukber sekarang Betul, mah betul. nggak akan diem aja di rumah ya, karena kita harus memanfaatkan silaturahmi juga kan ya. Bikin velocity Ivan. nggak? Iya, Oh, harus. bikin. Sekarang mah zamannya velocity kan ya. Nah, Sama konten ini apa namanya, tuker-tuker kado. Oh iya, yang satu orang yang bawa itu, nanti kita rebutan. Sesuai inisial gitu. Masya Allah, Gak bener apa-apa, banget. itu jadi konsep berbagi di bulan Ramadan itu Iya. bisa dibentuk dengan apapun itu. Masya Allah, tanpa disadari ya, Ivan ya. Luar Yang biasa penting sekali. kitanya ikhlas tadi, jangan berharap oke, misalnya saya dengan huruf I misalnya saya Iya. membawa makanan dari huruf I dengan nominal sekian ratus ribu misalnya ratus gitu ya. ribu rupiah. Dengan orang lain nanti bawanya hanya berapa gak apa-apa. Kita ridho aja karena Iya. kebaikan kita bukan hanya nanti bernilai di dunia akhir tentunya kan ya, apalagi nanti berbaginya kepada teman-teman yang akan berbuka. Iya, Tahu sendiri benar-benar. kan Nilainya pahalanya, ya, nilainya nilai yang saum juga nanti bisa jadi masuk ke kita kalau kitanya ikhlas gitu. Bener. Jadi kalau misalnya yang bawa barang yang ternyata mahal, aduh kenapa ini mah baliknya tuh malah baru Kenapa saat jadi ini rugi ya? gitu kan kita. Berarti dia teh Rugi otomatis belum ikhlas gitu ya, Ivan. Ruginya di dunia, tapi kalau misalnya ikhlas jadi Iya, ini di Masya akhirat kan, Allah. jadi nanti nilai untuk kita bekal ke akhirat Bener nanti ya. gitu. Apa-apa juga gimana mindset ya, Ivan. Bener. Luar biasa sekali. Bener. Nah, yang tadi ya yang Kia jalan-jalan itu, Kia tuh kan suka ngelihat juga gitu ya anak-anak jalanan, terus anak-anak yang punk yang kayak gitu ya dan yang sebagainya, dengan pastinya juga tagline yang udah pada tahu gitu ya, kita juga kayak mereka melakukan apa dan apa gitu. Mereka itu merasa dirinya itu tidak ada kesempatan gitu untuk puasa. Jadi kayak aku mah udah punya dosa gitu, aku udah melakukan ini, jadi buat apa cina puasa gitu. Nah, kalau menurut Ivan itu pandangan Ivan gimana sih? Kalau menurut saya sendiri ya, mungkin sudah teman-teman juga mungkin bisa nanti share pandangannya atau pendapatnya di kolom komentar ya bersama kita di sini. Karena kalau Kia tahu mungkin apa namanya ayat yang menerangkan tentang kewajiban saum di bulan suci Ramadan, ya, yang kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu untuk semuanya, ya. Kutiba alaikumusiyam berarti kan untuk kalian, untuk kamu semua tanpa ada pengecualian, ya, tanpa ada pengecualian. Jadi untuk siapapun, untuk bagaimanapun kondisinya, situasinya seperti apapun, diwajibkan untuk saum. Kecuali tadi ada nanti ayat selanjutnya kan ada yang kalau misalnya sedang safar, sakit dan sebagainya, betul. gitu kan, itu ada kriteria-kriterianya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang maaf misalnya di jalan gitu kan, di sana misalnya kita juga bisa lihat yang pakai anting, pakai tato dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya kita pandang aja, kita lihat kalau kita judge langsung ini ya, tapi jangan juga sih. Sepertinya mereka sering minum, sering makan obat dan sebagainya, betul. gitu ya. Tapi teman-teman ingat gak ada kisah dahulu bahwa ada seorang pezina ya, mohon maaf, yang memberikan minum kepada anjing. Lalu bagaimana? Kia tahu? Iya, yang diampuni dosanya. Diampuni sama Allah dosanya. SWT. Itu karena kenapa kira-kira? Karena keikhlasannya. Karena keikhlasan Dalam memberikan minum tersebut ya. Tapi jangan sampai jadi nanti teman-teman misalnya Ya ada udah, kita zina aja kalau kita gitu. zina aja terus nanti kita kasih minum anjing gitu-gitu. Nah, itu kan niatnya udah beda gitu ya. Iya, betul. Jadi gimana niat kita kalau misalnya kita termasuk di teman-teman yang di jalan juga gitu ya. Saya tidak menyebut teman-teman tidak baik, teman-teman kita yang ada di jalan itu ikhlas saja menjalani saum. Karena itu sebuah kewajiban, karena ini tidak ada pengecualian kecuali tadi orang-orang yang ada di ayat selanjutnya itu, yang safar, yang sakit dan sebagainya gitu ya.
teman-teman ikhlas, teman-teman menjalani saum dengan baik. Untuk masalah diterima apa enggaknya, bukan kita yang memutuskan sebenarnya. Itu nanti Allah yang menerima atau enggaknya. Menerima saumnya menjadi pahala atau ternyata jadi penghapus dosa sebelumnya kan bisa jadi dan sebagainya gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik selagi Allah memberikan kesempatan. Kalau misalnya besok kita masih bisa bernafas, lakukan yang terbaik dari hari ini gitu, lebih baik dari hari ini gitu. Jangan sampai sama aja. Oke, misalnya teman-teman yang ada di jalan sana setiap harinya di jalanan. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya dapat uang nih hasil dari mencari uang dari jalan, terus teman-teman sodakoh misalnya masukin ke kotak infak di masjid. Itu satu hari misalnya 1.000, 2.000, 3.000 beda-beda dan sebagainya, itu kan sama aja sebuah kebaikan. Nah itu maksudnya jangan sampai kita stagnan diam di situ. Jadi karena Allah memberikan kesempatan kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara, jangan sampai kesempatan itu sia-sia dan teman-teman melakukan hal-hal yang lago, yang sia-sia gitu. Lakukanlah yang terbaik selagi kita mampu gitu kan, karena ihris ala mayan fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah atas segala sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Nah kebaikan juga bermanfaat untuk kita meskipun terkadang itu tidak dibalas di dunia gitu kan. Iris alamayan fauka wasta'in billah, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Wala ta'jid, dan jangan teman-teman terlalu bergantung kepada yang lainnya gitu. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kesempatan kita untuk hidup Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki juga sama. Jadi jangan sampai kita karena pemerintah kita seperti ini sekarang berarti kita nanti bakal dapat A, B, C, D atau misalnya kurang gini. Enggak, karena itu pasti sudah Allah tetapkan gitu kan. Jadi rezekinya pun tidak akan tertukar. Ya teman-teman yang ada di jalan, teman-teman dimanapun gitu kan, yang beraktivitas apapun itu, intinya setelah kita bangun tidur mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi dari sebelumnya gitu kan, teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa lebih baik lagi dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin saja sebelumnya belum dilakukan gitu, untuk mencoba. Jangan sampai diam aja di situ, itu menjadi yang rugi sih kalau menurut saya gitu. Benar banget sih, karena Allah itu ngasih gitu ya second chance for a better life ke semua orang. Betul. Bukan ke satu orang atau dua orang, betul, bahkan kepada siapapun semua. Kan tadi Kumi Ivan, iya, betul. Bener banget sih Ivan. Terus ya sekarang Ivan tahu nggak yang di TikTok sekarang kan lagi musim-musimnya SNBP. Oh iya, yang konten-konten sama orang tua. Iya, yang tete. Dan mereka tuh menerima gitu ya, yang ada juga yang merah dan ada juga yang biru. Yang merah tentunya masih ada di dalam kesedihannya gitu ya, karena kan luar biasa sekali ya, mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi qadarullahnya mereka itu mendapatkan warna merah gitu ya, mereka masih ada di dalam kesedihan gitu ya. Betul. Di hari ini tuh. Dan ada juga yang warna biru, di mana mereka itu bahagia, tapi di sisi lain mereka juga kebingungan karena mereka itu harus mencari uang mungkin untuk bayar UKT dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah menurut Ivan gimana sih pandangannya, karena kan pastinya juga sekarang saat-saatnya terpuruk gitu dan susah gitu Ivan untuk keluar dari zona terpuruk itu. Kalau misalnya berbicara tentang terpuruk, teman-teman misalnya yang belum lolos untuk SNBP ya, yang mendapatkan merah di situ seperti banyak-banyak konten terus merasa gagal ya, teman-teman sih sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman ada salah satu tujuan misalnya untuk kuliah ya. Kalau misalnya teman-teman dalam satu jalur atau dalam satu kali tes atau dalam satu kali nyoba teman-teman tidak bisa, berarti masih Allah bakal membukakan kesempatan-kesempatan lain yang teman-teman bisa jadi akan masuk ke impian teman-teman tersebut gitu. Asal teman-teman tahu, jangan sampai teman-teman karena gagal di sini teman-teman drop terus gak mau bangkit lagi. Karena setiap suatu kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada poin yang bisa kita ambil. Kalau misalnya teman-teman nih sudah lolos kepada kampus impiannya misalnya ya, bisa jadi teman-teman di sana lingkungannya tidak mendukung, atau misalnya teman-teman salah gaul apabila dan sebagainya gitu ya, bergabung dengan kuliah kampus-kampus besar dan sebagainya. Itu teman-teman kalau misalnya tadi tidak lolos, berarti hikmahnya teman-teman berarti bisa milih kampus yang lebih baik lagi, atau misalnya yang lebih mendukung untuk teman-teman bisa berbuat baik gitu kan. Itu bisa jadi seperti itu juga. Atau teman-teman yang belum lolos, nanti bisa jadi ada jalan yang lain. Jalan yang lain tersebut misalnya
teman-teman mencoba dulu dari jalur yang lain, jalur tes yang lain, atau misalnya mencoba ke kampus yang lain. Kampus yang lain juga bagus dan sebagainya disesuaikan dengan minat dan kemauan teman-teman gitu kan. Karena bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, kalau teman-temannya tidak ingin bergerak untuk bisa lebih baik, untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, nanti teman-teman juga yang akan merasa gagal di situ. Iya, betul. Jadi akhirnya jangan sampai teman-teman sudah masuk ke kampus impian tapi teman-temannya tidak mau berkembang. Jadi akhirnya gimana teman-teman juga? Jadi buat apa gitu ya? Buat apa gitu kan kalau misalnya teman-teman lolos SNBP juga, kalau misalnya teman-temannya tidak mau berkembang. Nah, teman-teman yang sudah lolos nih ya, tentunya kita motivasikan, kita support gitu. Jangan sampai teman-teman jadi cuma kuliah pulang benar. tapi ikut juga beradaptasi dengan lingkungan kampus, bersosialisasi, berkegiatan. Banyak juga kan komunitas-komunitas sosial yang bisa menambah teman-teman untuk sarana untuk bisa berbuat baik gitu kan, baik itu dengan materi atau dengan tenaga atau dengan pengetahuan teman-teman, sharing dan sebagainya. Jadi jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman sia-siakan, teman-teman kecewakan apabila misalnya contohnya nih orang tua udah percaya sama kita ya, udah masuk ke kampus impian yang bagus gitu ya kampusnya. Seperti misalnya ada UI, UGM, yang udah ITB, banget TLU misalnya yang udah terkenal. Bahkan sampai di luar negeri mungkin. Betul. Tapi teman-temannya hanya biasa-biasa saja, tidak bisa mengembangkan diri, ya sayang gitu. Jangan sampai jadi orang yang merugi gitu kan. Berkembanglah sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan minat dan bakat teman-teman di mana teman-teman mau berkembang, hingga akhirnya nanti teman-teman bisa jadi versi terbaik teman-temannya masing-masing gitu. Begitupun untuk teman-teman yang belum lolos tadi, nanti kan ada jalan yang lain. Mungkin bisa jadi salah satu pilihannya bergabung bersama kita di YAI Versi Bandung. Di YAI Versi Bandung. Karena kita masih membuka pendaftaran juga sampai nanti gelombang 3 di bulan kalau nggak salah di Agustus. Oh, di Agustus. Di Agustus. Jadi bisa jadi ada banyak jalan lain yang ada hikmahnya, yang bisa teman-teman bisa lebih baik lagi gitu kan. Berbuat baiknya tidak usah di sini. Kalau di sini nanti misalnya peluangnya kecil kata Allah. Oh, berarti bisa pindah ke sebelah sini yang peluangnya lebih banyak, misalnya contohnya seperti itu. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai terpuruk di situ. Kita harus open minded, kita juga harus bisa positive thinking gitu ya. Jangan husnuzon bukan sama manusia aja yang harus husnuzon, tapi sama Allah juga. Yang paling utama gitu ya. Karena Allah lah yang memberikan kehidupan kita, Allah yang mengaturnya gitu. Jangan sampai kita, kenapa sih Allah tuh nggak ngasih kesempatan kepada kita untuk bisa masuk ke kampus itu, padahal kita kan ingin jadi A, B, C, D. Nah kalau misalnya malah jadi penyakit. Nah kalau gitu kan jadi penyakit ke kitanya. Hati kita nggak sehat, hati kita nggak baik, seuzon sama Allah. Kapan Allah akan ngasih jalan kalau gitu? Kalau kita yang seuzon terus sama gitu Allah. Kan. Nah akhirnya teman-teman ya kita harus menerima segala alur cerita yang Allah tentukan itu, fluktuatif itu, naik turun itu. Kita harus nikmati karena pasti semuanya mau di atas, mau di bawah, mau lagi belok, mau lagi lurus, pasti ada hikmahnya, pasti ada nilai yang kita bisa ambil gitu. Jadi intinya kalau tentang kampus teh di mana tumbuhnya, dimanapun tempat tumbuhnya, pasti itulah hal yang paling terbaik, dan gunakanlah kesempatan di mana tempat kita bertumbuh. Bukan tentang di mananya gitu, tapi tentang kesempatan yang kita berikan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan terpuruk lagi ya teman-teman semua. Yuk kita kasih kesempatan gitu ya untuk diri kita sendiri. Karena kasihan ya ya. Karena kan semua orang juga pernah gitu berada di posisi itu, dan itu sangat berat gitu. Berat banget pasti. Apalagi ini di bulan Ramadan, malah jadi suuzon gitu, banyak suuzon ke Allahnya. Jadi jangan ya sampai kayak gitu. Terus kan kita juga malah jadinya sering gitu ya membanding-bandingkan gitu hidup kita dengan orang lain. Mungkin bukan hanya tentang SNB dan yang lainnya gitu ya, tapi tentang kehidupan juga. Misalnya kayak, kok dia bisa kayak gini ya, kok aku enggak gini, kok dia bisa sampai ke kayak gini, dan malah timbul yang tadi kata Ivan yang sifat iri dan yang lainnya. Nah sebenarnya dari membanding-bandingkan itu gimana sih Ivan biar kita tuh enggak selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau tentang membanding-bandingkan gini ya, karena Allah itu menciptakan manusia sesempurna mungkin ya, akal yang sama, kemampuan yang sama, bahkan mungkin kesempatan yang sama. Nah, tinggal kita juga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Contoh nih ya, kita jangan iri sama orang yang misalnya punya mobil Civic Turbo misalnya, Honda Civic Turbo yang bagus kan, punya Alphard dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia jarang beribadah,
untuk apa gitu. Kita iri ke mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang contoh misalnya ya ada ustadz, ada apa namanya yang rajin ibadah, rajin sedekah, kita iri, bagus. Betul nggak? Karena iya, kita benar-benar ingin berbuat baik banyak gitu. Jangan sampai kita iri sama orang-orang yang membawa kita ke terpurukan akhirnya. Iya. Kita dituntut dengan kekayaan atau kenikmatan dunia yang sesaat, itu kan nanti ke depannya nggak akan kita bawa orang harta rumah segede apapun gitu kan. Kita nggak akan bawa, tapi kita akan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau misalnya kita hidup cukup tetapi kita sedekah banyak gitu kan, infak sering, membantu sesama juga sering gitu kan, beribadah setiap waktu sesuai dengan anjurannya gitu kan. Itu yang harus kita iri kepada orang-orang. Kenapa sih orang-orang itu bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Intinya teman-teman jangan sampai dengan kondisi kita yang sekarang teman-teman berhenti, tapi teman-teman bisa berbuat baik sesuai dengan kemampuan teman-teman, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Karena sedekah juga tidak hanya dalam keadaan lapang, tetapi dalam keadaan sempit juga. Apabila yang kita bisa bersedekah dengan ikhlas, itu yang Allah nilai juga, gitu kan. Mungkin pahalanya bisa lebih, karena lagi kondisi lebih seperti ini aja, gitu. Tetap bersedekah gitu kan. Allah akan lihat itu. Allah tidak akan melihat, tidak akan salah gitu kan untuk memberikan penilaian kepada orang yang sudah beribadah kepadanya gitu kan. Jangan sampai teman-teman suuzon tadi gitu ya. Ada aku mah lagi gak ada juga gitu kan. Terus nanti Allah gak bakalan kasih lagi rezeki. Bahkan justru sedekah juga dan juga membantu orang lain itu akan membukakan pintu rezeki kita kan. Dengan silaturahmi aja, janjinya kan kalau misalnya kita menjaga tali silaturahmi, dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Itu kan janji Allah seperti itu gitu. Jadi jangan teman-teman sampai berhenti sampai situ gitu. Dengan kondisi kita seperti ini misalnya, ekonomi kita yang pas-pasan, orang tua kita yang kerjanya serabutan misalnya teh. Justru kita harus berbuat baik dan juga bisa mengangkat derajat orang tua kita dengan kegiatan, dengan kebaikan kita. Jangan sampai kita berhenti sampai di situ aja gitu. Oh gitu ya, Ivan. Malah kan jangan sampai kita juga ngebandingin sama orang yang lebih kaya gitu ya. Karena kan tadi ya kata Ivan juga. Takutnya kan kayak kaya banyak sedekah, ya banyak itu. Itu kita harus iri. Tapi kalau kaya banyak foya-foya dan sebagainya, terus tidak banyak berbuat baik, ya untuk apa kita iri gitu kan? Benar-benar. Jadi jangan banding-bandingkan diri kamu dengan urusan duniawi, tapi banding-bandingkanlah diri kamu dengan urusan ukhrawi. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomongnya tuh nggak dengar bahwa Ivan tuh pernah rilis lagu ya? Ya Allah, ini kan lagi Mutiara Ramadan ya? Nggak apa-apa, eksklusif ya di Mutiara Ramadan ini kita bakalan ngedengerin Ivan harus nyanyi ya? Nyanyi? Iya seriusan di sini dong kan, karena ini adalah eksklusif gitu ya. Kapan lagi di Mutiara Ramadan kita sambil dengerin juga lantunan lagu dari Ivan. Ngomong-ngomong itu tuh berangkat dari mana sih lagu itu Ivan? Sebenarnya ini juga ya topik yang kita bahas hari ini adalah second chance for a better life. Ini tuh lagunya tentang itu. Jadi kesempatan kedua yang Allah berikan kepada seorang gitu ceritanya ya. Lalu orang tersebut bisa berubah dan berbuat baik gitu, dan lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Sebenarnya lagu ini tuh saya tulis dari tahun 2016 ya, 2017 lah, 2017 hingga akhirnya di akhir tahun 2023 itu fix. Maksudnya aransemennya udah fix gitu ya, udah bisa diproduksi. Awal 2024 diproduksi, dan tepat 1 tahun yang lalu di bulan suci Ramadan tahun 2024 saya rilis lagu Langkah Hati ini. Luar biasa sekali. Jadi itu sebelumnya itu dari puisi dulu atau gimana Ivan? Jadi saya nulis dulu tuh tahun 2017 kan belum bisa banyak nulis lirik lagu ya. Jadi kayak bikin tulisan-tulisan yang dalam otak saya itu pikirannya adalah langsung puisi. Ngalir. Jadi saya bikin puisi lah. Bikin puisi. Itu jadi lagu ini tuh adalah gabungan-gabungan dari puisi-puisi. Meskipun akhirnya untuk jadi lagu ini dibantu sama Agus Wardana ya. Terima kasih juga Agus yang sudah membantu saya untuk bisa produksi lagu ini, oleh AU by Studio juga gitu ya, yang sudah memfasilitasi untuk bikin komposisi musiknya dan recording dan sebagainya. Teman-teman juga dari Let's Smile ID ya, yang sudah untuk bikin video klip dan sebagainya gitu ya. Luar biasa ya teman-teman sahabat IAI Persis di rumah, pasti juga pada penasaran bukan? Nah kita lihat dulu ya Bapak Operator, tanyain dulu gimana Bapak Operator, sudah siap? Ivan ya siap ya? Please, ini asli, ini adalah ya Allah, eksklusif maaf ya. IAI Persis Bandung. Ini dia Langkah Hati karya Ivan Fakih.
kakiku melangkah menyusuri jalan gelap terang, ikuti kata hati demi cintamu Robi. Meski tertatih ku tetap berdiri. Terlupa kadang ku tak sadar, perhatikan jalan dan langkah. Sering ku tersesat dan tak tahu arah, ku serahkan semua pada Sang Kuasa. Berkatalah hati untuk menjauh dan lari dari kesalahan diri yang pernah aku lalui. Berserah ku titip jalan untuk bisa bersamamu. Jauhkanlah aku dari dosa itu. Gitu ya lagunya. Luar biasa banget Ivan. Cukup ya. Cukup. Boleh Ivan, luar biasa ya. Teman-teman jangan lupa ditonton ya Ivan. Ada Betul. juga ya di YouTube ya. Di YouTube. Nah, kayak jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton atau mau dengerin lagunya di YouTube-nya Ivan Fakih, judulnya Langkah Hati. Linknya nanti ada di deskripsi ya, dimasukin Masya kayak Allah, gitu. luar biasa sekali ya Ivan. Udah tadi dapat ilmunya ya teman-teman sahabat ya Persis di rumah. Terus juga dapat lantunan lagunya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Terima kasih Masya Allah. teman-teman. Makasih banyak juga ya Makasih Ivan. Via. Jazakallah khairan kasiron atas semua ilmunya. Pokoknya intinya apapun yang menurut kamu baik belum tentu baik menurut Allah, dan menurut Allah baik sudah tentu baik menurut kita semua. Insya Allah, saya Azkia Nur Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.